Vegetasi adalah seluruh tumbuhan yang ada di suatu wilayah tanpa memandang jenis tumbuhannya secara spesifik. Ini mencakup semua bentuk tumbuhan seperti pohon, semak, rumput, bahkan lumut sekalipun yang tumbuh bersama-sama membentuk suatu vegetasi. Sedangkan masyarakat tumbuhan adalah kelompok tumbuhan dari berbagai spesies yang hidup bersama di suatu tempat, membentuk komunitas dan saling berinteraksi. Itu tadi sedikit spoiler terkait pemahaman tentang vegetasi dan juga masyarakat tumbuhan yang saling berinteraksi dan tidak bisa terpisahkan. Lanjut, kita akan bahas lebih spesifik lagi dan simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu nih, kami dari kelompok 2, saya Siti Fatimah Alawiyah. Dan saya Mustika Hardiani. Kali ini kita akan bahas apa itu vegetasi dan juga masyarakat tumbuhan. Teman-teman pernah dengar kan ya, apa itu vegetasi dan juga masyarakat tumbuhan? Kayaknya pernah atau belum nggak nih? Nah, vegetasi itu gampangnya seperti ini ya teman-teman. Ibaratnya vegetasi itu adalah pembungkusnya dan masyarakat tumbuhan itu adalah isinya atau komponen-komponen penyusun yang ada pada vegetasi itu sendiri. Jadi, vegetasi dengan masyarakat tumbuhan ini tidak bisa terpisahkan, sudah satu paket ya teman-teman. Penasaran? Tonton videonya sampai akhir. Hai kamu yang sedang berjalan-jalan melihat pemandangan di hutan hujan tropis. Ada banyak pohon kan di sana? Kalau dipikir-pikir, pohon-pohon yang hidup di sana itu jumlahnya banyak sekali. Bukan hanya pohon ya, tapi semak-semak, rumput-rumput, bahkan lumut juga hidup beraneka ragam jumlahnya, banyak sekali. Bahkan kita tidak bisa untuk menghitung jumlah spesies tumbuhan yang hidup di sana dengan hanya sekali berkunjung saja ke tempat itu. Tapi kita butuh waktu selama berbulan-bulan untuk melakukan penelitian untuk bisa mengidentifikasi apa saja tumbuhan yang hidup di dalamnya. Apalagi di suatu vegetasi yang luas, contohnya di hutan hujan tropis. Bayangkan hutan hujan tropis seperti di Amazon misalnya, itu sangat banyak sekali dan luas sekali, ada banyak sekali spesies tumbuhan yang hidup di sana. Dan keanekaragaman tumbuhan yang hidup di suatu vegetasi dan hidup secara berkelompok, itulah yang disebut dengan masyarakat tumbuhan. Ada yang spesiesnya mendominasi, ada pula yang jumlahnya hanya beberapa saja. Contohnya pada hutan savana yang hanya didominasi rumput nan luas dan pepohonan yang jumlahnya hanya beberapa saja. Tumbuhan juga melakukan interaksi teman-teman. Sebagaimana halnya manusia, kita juga melakukan interaksi terhadap sesama manusia. Nah, begitu juga tumbuhan yang melakukan interaksi antar sesama tumbuhan. Kita akan bahas satu persatu bagaimana bentuk interaksi yang terjadi pada tumbuhan. Interaksi yang terjadi pada tumbuhan disebut sebagai interaksi antar tumbuhan. Ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Kita akan bahas yang pertama, kompetisi atau persaingan. Pohon-pohon tinggi yang ada di hutan bisa menghalangi cahaya bagi tumbuh-tumbuhan yang berukuran lebih pendek. Ini merupakan contoh persaingan tumbuhan untuk mendapatkan cahaya. Bukan hanya cahaya, tumbuhan yang lebih besar pasti akan mendapatkan air dan juga nutrisi lebih banyak. Alilopati mengeluarkan zat kimia. Alilopati adalah suatu bentuk interaksi biologis di mana tumbuhan mengeluarkan senyawa kimia yang dapat menghambat atau merangsang pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan lain yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti pohon walnut atau pohon kenari. Menghasilkan senyawa juglon yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lainnya. Simbiosis mutualisme, hubungan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan antara jamur mikoriza yang berhabitat pada akar tumbuhan. Kenapa saling menguntungkan? Karena jamur mendapatkan tempat tinggal dan tumbuhan dapat meningkatkan penyerapan air dan juga nutrisi. Simbiosis parasitisme.
interaksi bersifat parasit. Tumbuhan parasit yang biasa kita kenal adalah benalu. Suka hidup sebagai parasit dan merugikan tumbuhan lain karena selain mengganggu, benalu juga menyerap nutrisi dari tumbuhan inangnya. Seiring berjalannya waktu, tumbuhan bisa mati karena kekurangan nutrisi. Simbiosis komensalisme, mengambil manfaat dan tidak merugikan. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menarik. Interaksi seperti ini terjadi apabila salah satu tumbuhan mengambil manfaat namun tidak sampai merugikan tumbuhan lain. Hampir mirip dengan simbiosis mutualisme, hanya saja pada interaksi simbiosis komensalisme cuma satu pihak saja yang diuntungkan. Contohnya yang paling sering kita kenal adalah tanaman anggrek. Netralisme tanpa saling mempengaruhi. Pembahasan terakhir kita adalah netralisme, merupakan interaksi yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Semisal pada kaktus dengan rumput yang berjauhan di daerah semi gurun, keduanya tidak saling bersaing secara langsung karena memanfaatkan sumber daya pada waktu dan cara yang berbeda. Dengan melihat rangkaian video tadi, semoga pemahaman kita semakin bertambah hari ini. Bisa mengenal apa itu vegetasi dan masyarakat tumbuhan. Dan perlu juga untuk diingat ya teman-teman, bahwa masyarakat tumbuhan yang terdiri dari pohon, semak, rumput, bahkan lumut itu semuanya akan menjadi komponen penyusun dari suatu vegetasi. Lebih mudahnya vegetasi itu adalah wadah dan isi dalam wadah itu adalah masyarakat tumbuhan. Beda vegetasi, maka berbeda pula tumbuhan yang hidup di dalamnya. Simak penjelasan lengkapnya tentang vegetasi. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang vegetasi. Teman-teman tahu apa itu vegetasi? Vegetasi merupakan kumpulan tumbuhan yang berada di suatu wilayah atau menempati suatu daerah tertentu. Nah, tumbuhan ini dapat berupa pohon, semak, rumput maupun tumbuhan kecil lainnya, yang dimana tumbuhan ini akan mempengaruhi terhadap lingkungan sekitarnya maupun terhadap tumbuhan lainnya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kita lanjut nih ke klasifikasi vegetasi. Klasifikasi vegetasi merupakan suatu proses pengelompokan dan pemetaan tumbuhan di suatu area berdasarkan ciri-ciri tertentu. Proses ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi, memprediksi atribut ekosistem, dan juga menggambarkan pola kemunculan vegetasi. Klasifikasi vegetasi biasa digunakan untuk pemetaan, studi ekologi, konservasi, dan juga pengelolaan sumber daya alam. Beberapa metode dan aspek penting dalam klasifikasi vegetasi yaitu: yang pertama, hierarki klasifikasi. Sistem klasifikasi vegetasi biasa bersifat hierarkis dengan beberapa level seperti asosiasi, aliansi, dan juga lainnya. Yang kedua, kriteria klasifikasi. Klasifikasi vegetasi dapat didasarkan pada berbagai kriteria seperti fisiogonomi atau bentuk dan ukuran, floristik atau komposisi jenis, dan berdasarkan pada karakteristik ekologi. Yang ketiga, peta vegetasi. Peta vegetasi adalah model grafis yang menggambarkan suatu distribusi dan jenis vegetasi di suatu daerah. Dan yang terakhir, ada klasifikasi internasional. Klasifikasi vegetasi internasional menyediakan struktur yang komprehensif untuk menggambarkan dan mengklasifikasikan ekosistem dunia. Sebagai contoh, di wilayah Lombok Timur, klasifikasi vegetasi digunakan untuk memetakan jenis-jenis vegetasi yang ada, seperti hutan mangrove, padang rumput, hutan pegunungan, serta dapat menganalisis apa pengaruh dari vegetasi tersebut terhadap lingkungan dan juga masyarakat setempat. Nah, itu dia penjelasan tentang vegetasi, metode, dan juga contohnya.